Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya. Ketika kalian menonton video ini, kalian akan menyimak materi yang akan disampaikan di pertemuan kedua ini. Ya, jadi pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia dan juga tentang kedudukan bahasa Indonesia. Oke, di sini di slide pertama kalian bisa lihat di sini ada sejarah Kongres Bahasa Indonesia. Di sini ada Kongres pertama sampai Kongres ke-12 di tahun 2023 kemarin, ya. Ini diadakan di Jakarta. Kongres ini sebuah pertemuan, gitu ya, sebuah pertemuan antara pakar-pakar dengan pemerintah yang ahli bahasa Indonesia, ya, praktisi bahasa Indonesia, pakar bahasa Indonesia. Nah, ngapain mereka? Mereka ini bertemu untuk membicarakan, mendiskusikan terkait perkembangan bahasa Indonesia yang ada di Indonesia. Nah, ini rutin diadakan 5 tahun sekali ya. Nah, di sini kalian bisa lihat membahas tentang bagaimana ejaan yang digunakan setiap tahunnya gitu ya. Setiap zaman yang makin modern, ejaan juga tentunya harus berubah. Lanjut. Nah, di sini kita bahas tentang sejarah ya terbentuknya bahasa Indonesia. Di sini di gambar ini kalian bisa lihat ini adalah Kongres Pemuda Indonesia yang diadakan di Jakarta ya. Oke, coba kalian perhatikan di sini di apa jajaran yang di depan dan ini adalah yang hadir seperti itu. Oke, dulunya, sebelum kita menggunakan bahasa Indonesia, kita itu menggunakan bahasa Melayu atau bahasa lingua franca, ya. Jadi orang Indonesia dulu itu berhubungan atau ya bahasa perhubungan atau bahasa perdagangan menggunakan bahasa Melayu. Di sini ada dua tokoh, di sini kalian bisa lihat Muhammad Tabrani dan juga Muhammad Yamin. Muhammad Tabrani ini mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan bahasa Indonesia. Sedangkan Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan. Di sini kita bisa lihat antara Muhammad Tabrani dan Yamin itu berbeda pandangan. Ya, tapi yang disetujui adalah pendapat dari ataupun usulan dari Muhammad Tabrani yang diresmikan yang disetujui pada tanggal 2 Mei 1926. Kalau 1926 berarti kita belum Sumpah Pemuda ya. Nah, ini udah selesai. Nah, di sini pada tahap ini tempatnya pada saat kongres. Kalau ini yang di atas ini belum kongres ya. Hanya sebelum kongres aja ada pengusulan. Nah, pada saat kongres, Muhammad Yamin ini menulis Kongres Sumpah Pemuda pada selembar kertas. Ya, kalian bisa membayangkan posisi duduknya mungkin ya, posisi duduknya seperti ini di jalan depan sebelahnya ada Muhammad Yamin, Sugondo, Sunaryo, dan yang lainnya ya. Nah, Muhammad Yamin ini menulis kelulusan Kongres Sumpah Pemuda pada selembar kertas yang disodorkan ke Sugondo saat Mr. Sunario ini sedang berpidato, ya. Nah, Yamin ini berbisik nih kepada Sugondo, saya memiliki formulasi yang lebih elegan untuk keputusan Kongres ini. Nah, Sugondo setuju dan menandatangani selembar kertas tersebut yang kemudian diteruskan oleh peserta lain untuk menandatanganinya, ya. Nah, sumpah tersebut yang dituliskan oleh Muhammad Yamin dibacakan oleh pertama kali oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan secara rinci oleh Yamin. Kenapa Yamin yang merincikannya? Karena Yamin lah yang menulis rumusan Kongres Sumpah Pemuda. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang Ibu sebutkan tadi. Sebenarnya tokoh-tokoh itu banyak ya, tapi yang paling mencolok empat ini yang kita bahas. Ini dia, Muhammad Tabrani, Surjowirtirto, atau disingkat dengan M. Tabrani. Kalian bisa lihat ya, nama-nama orang dulu itu menggunakan OE, lebih banyak menggunakan O, DJ, gitu ya. Nah, Muhammad Tabrani ini adalah seorang wartawan, pelopor, dijuluki Bapak Bahasa Indonesia juga. Dan pada saat kongres, Muhammad Tabrani tidak hadir karena beliau sedang menuntut ilmu. Sedangkan Muhammad Yamin ini adalah seorang sastrawan, politikus, dan juga menulis Sumpah Pemuda. Sugondo ini tokoh pemuda ya pada saat Sumpah Kongres Sumpah Pemuda karena beliau ini memimpin gitu ya dengan moto satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Sedangkan Sunario ini adalah tokoh Indonesia yang pernah menjabat sebagai pengurus Perhimpunan Indonesia di Belanda. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang sangat penting pada perumusan bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut. Bahasa Indonesia itu dirumuskan. Lahirnya bahasa Indonesia di tanggal 28 Oktober 1928. Tadi, 2 Mei 1926 itu disetujui oleh bersama.
Dan lahirnya bahasa Indonesia diresmikan di negara kita pada saat Hari Sumpah Pemuda. Ya, para pemuda dari berbagai pelosok berkumpul pada tanggal itu dan berikrar ya mengucapkan poin-poin Sumpah Pemuda dan inilah isi Sumpah Pemuda yang dituliskan oleh Muhammad Yamin. Kalian bisa lihat, bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi poin yang ketiga ini adalah mengatakan bahwa bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Lanjut, bahasa Indonesia ini terus berkembang ya. Jadi dulunya pada saat kita menggunakan bahasa Melayu, kita itu masih kita itu ada menggunakan ejaan atau kita tuh memiliki ejaan. Nah, ejaannya itu namanya ejaan Van Oppositen. Ejaan ini diresmikan atau terbit pada tahun 1901 yang disusun oleh orang Belanda ya. Namanya Charles Van Oppositen dibantu oleh Angku Nawawi dan juga Muhammad Taib. Taib ya. Nah, ciri-cirinya bisa kalian lihat di sini. Di sini pada saat Van Oppositen itu penggunaan kata J itu yang ya. Kalau di kita kan Y sekarang yang di sini jang sajang ya sayang kamoe omoer. Nah kalian bisa lihat nih ciri-ciri dari Van Opusjen. Lanjut, setelah Van Opusjen kita berganti ke Suwandi. Suwandi ini menggantikan ejaan sebelumnya diresmikan 1947. Yang menyusunnya adalah Raden Suwandi. Nah, ejaan ini juga disebut dengan ejaan Republik. Apa cirinya? OE diganti menjadi huruf U. Jadi pada saat Suwandi ini hadir, nggak ada lagi tuh yang pakai OE. Udah diganti menjadi huruf U. Ini contohnya ya. Oke, di sini masih menggunakan kata J ya, DJ gitu ya, yang gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke Melindo. Nah, Melindo ini disusun pada tahun 1959 atas kerjasama Indonesia dengan tanah Melayu yang disebut dengan Malaysia. Nah, ejaan Melindo ini ya sepakat gitu. Bagaimana orang Indonesia ini dengan orang Malaysia itu menggunakan ejaan yang sama gitu karena sama-sama menggunakan bahasa Melayu di kala itu. Karena udah disusun, nggak jadi diresmikan karena adanya ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia waktu itu. Jadi gagal diresmikan. Ciri-cirinya apa di Melindo ini? TJ diganti dengan C. Tapi karena gagal diresmikan, tetap menggunakan TJ. Oke, sekarang kita lanjut ke EYD. Kalian pernah dengar EYD ya? Pada saat apa nih? SD, SMP, SMA. Nah, EYD ini berlaku pada tahun 1972 sampai 2015 ya. Nah, ini yang paling awet nih daripada yang sebelumnya ya. Dan EYD ini mengatur tentang kaidah bahasa seperti bahasa serapan. Bahasa serapan itu bahasa-bahasa yang diserap dari bahasa asing seperti itu. Kayak kamera. Kan kalau kita kan kamera kayak gitu ya tanda baca, pemakaian kata, dan yang lainnya. Kalian bisa lihat nih ciri-ciri perubahannya dari Van Oppositen, ejaan Swandi, dan dari EYD. Nah, ya lebih mudah nih dengan EYD daripada ejaan sebelumnya. Lanjut nih, setelah EYD berganti di tahun 2015 mengganti jadi EBI. Apa itu EBI? Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, kenapa? Karena ejaan ini ya diresmikan karena perkembangan pengetahuan, teknologi sehingga pemakaian bahasa Indonesia juga semakin luas. Nah, terutama dalam dalam penambahan diftong. Diftong itu seperti ini, penggunaan NG ya seperti apa yang kan ada NG-nya gitu ya. Terus juga kayak sungai gitu ada NG-nya. Ya, di sini juga memperbaiki atau merevisi penggunaan huruf kapital dan juga cetak tebal. Selanjutnya ganti dengan PUEBI di tanggal 16 Agustus 2022. Nah, namanya PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, ini membahas tentang penulisan huruf kapital, lebih tepatnya ke awal julukan. Misalkan nih, kayak Jenderal Kancil ini harus diawali dengan huruf kapital karena untuk julukan dan juga aturan penulisan huruf tebal ya sebelumnya itu tidak dimiringkan sekarang menegaskan untuk dimiringkan seperti judul buku, bab dan subbab seperti makalah gitu ya ataupun yang lainnya. Lanjut nih. Nah, di sini kita akan membahas tentang fungsi kedudukan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional, berfungsi sebagai lambang kebanggaan bangsa kita, lambang identitas nasional, ya, alat penghubung antar warga, antar daerah dan antar budaya, dan juga alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Nah, kenapa disebut dengan lambang kebanggaan? Kita bangga apa masyarakat Indonesia bangga dengan Indonesia karena memiliki bahasa kita
ya, dan juga sebagai identitas kita. Jadi bukan hanya Garuda, bukan hanya bendera, tapi bahasa itu juga identitas kita. Oh, bahasa apa itu? Oh, itu bahasa Indonesia, dari negara Indonesia. Kalian kalau dengar bahasa Korea, kalian tahu kan ya, itu adalah orang Korea, identitas orang Korea, gitu. Bahasanya bahasa Korea, itu ya. Alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Maksudnya di sini kita berbagai daerah, kita berbagai budaya, berbagai suku, tapi yang mempersatukan kita menggunakan bahasa Indonesia. Ya, kalian pun kalau misalnya berbagai daerah, terus kalau ngomong sama berbeda daerah pasti menggunakan bahasa Indonesia. Kalau sama-sama menggunakan bahasa daerah, sampai kucing bertanduk pun nggak akan nyambung gitu. Nah, alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Nah, kita kan memiliki berbagai daerah budaya ya, bahasa kita juga beda-beda, tapi mempersatukan kita itu tetap bahasa Indonesia. Kita lanjut. Nah, di sini kalau tadi bahasanya sebagai bahasa nasional, sekarang bahasanya sebagai bahasa negara. Jadi kedudukannya apa? Yang pertama bahasa resmi kenegaraan. Jelas bahasa Indonesia itu adalah bahasa resmi negara Indonesia. Yang kedua, bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Kalau di pendidikan, di sekolah itu wajib menggunakan bahasa Indonesia, ya. Selain itu juga bahasa-bahasa yang digunakan untuk buku pelajaran itu menggunakan bahasa Indonesia. Kalian lihat deh, bahasa Inggris ada bahasa Indonesianya di sana. Buku matematika, buku sejarah, buku agama itu menggunakan bahasa Indonesia. Ada nggak bahasa apa namanya? Buku matematika itu bahasanya bahasa matematik, bahasa angka-angka nggak ada kan? Nah, itu yang dimaksud dengan pengantar lembaga pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk membangun dan pemerintahan. Jadi, bahasa ini juga resmi untuk perhubungan, menghubungkan tingkat nasional. Ya, contohnya nih, misalkan orang Bandung, ya pemerintah Bandung ingin bekerja sama dengan pemerintah daerah Surabaya gitu membangun sebuah mall. Ketika mereka berbicara mendiskusikan proyek tersebut, otomatis mereka menggunakan bahasa Indonesia. Tidak mungkin bahasa yang satu bahasa Sunda, yang satu bahasa Jawa Surabaya kan nggak mungkin. Nah, itu yang dimaksud dengan perhubungan tingkat nasional untuk membangun dan pemerintahan. Nah, contohnya juga misalkan ada rapat-rapat di DPR gitu ya, MPR itu menggunakan bahasa resmi. Selanjutnya, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Misalnya nih, orang mau mengembangkan kebudayaan, ikut lomba ataupun yang lainnya, pasti membawakan menggunakan bahasa Indonesia. Kalian bisa lihat nih di internet, teknologi-teknologi ataupun apa aplikasi yang kita gunakan pada saat sekarang ini, pasti itu lebih menggunakan bahasa Indonesia, seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini bahasa Indonesia masuk ke dalam tiga kategori perkembangan. Yang pertama, bahasa pemersatu tadi udah dibahas, ya, tercantum di Sumpah Pemuda. Nah, yang kedua, bahasa resmi negara itu tercantum di Undang-Undang ya 1945 pada tanggal 18 Agustus. Jadi setelah kita merdeka langsung kita buat undang-undang langsung resmi di bahasa Indonesia itu di undang-undang tersebut. Yang ketiga ini nih bahasa internasional. Jadi Kongres Bahasa Indonesia itu mu, apa ya merencanakan gitu ya merencanakan fase selanjutnya itu mewujudkan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa internasional ya dan itu sudah tercantum di Undang-Undang Nomor 4 di tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan juga ikut mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Ya, dan ini juga tindak lanjutnya ada tenaga ya atau pengajar buku-buku bahasa Indonesia bagi penutur asing. Kalau di UPI itu banyak tuh penutur asing gitu ya, ataupun pengajar bahasa Indonesia yang ke negara lain. Jadi langkah selanjutnya kita akan menunggu untuk bahasa Indonesia ini menjadi bahasa internasional. Kalau bahasa Indonesia udah menjadi bahasa internasional, kalian nggak perlu lagi menggunakan bahasa Inggris ke luar negeri. Kalaupun kalian nggak tahu, kan cukup menggunakan bahasa Indonesia, orang juga udah paham, orang udah tahu, ya. Nah, bagaimana caranya biar kita itu bisa cepat menggunakan bahasa internasional, bahasa Indonesia kita? Ya, kita sebagai warga negara Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia kita. Kita harus cinta dengan negara kita, menggunakan bahasa yang benar ya. Jangan dicampur aduk. Kalau dicampur aduk sepotong bahasa Inggris, sepotong bahasa Indonesia,
ya itu merusak gitu ya penggunaan bahasa Indonesia kita. Misalkan nih, literally hari ini kita mau kemana nih? Nah itu yang tidak diperbolehkan ya. Bahasa Indonesia nggak lancar, bahasa Inggris juga nggak lancar. Jadi harus sesuai dengan bahasanya masing-masing. Lanjut nih ya. Oke, nah ada kutipan nih dari Joko Saryono. Marilah dengan bahasa dan sastra kita tinggikan akal budi. Dengan bahasa dan sastra mari kita jayakan negeri. Dengan bahasa dan sastra mari kita perindah kehidupan bersama di bumi ini. Ini Joko Saryono, Ketua Tim Perumus Kongres yang ke-11. Oke, anak-anak semuanya, itu adalah materi singkat tentang sejarah bahasa Indonesia dan kedudukan bahasa Indonesia. Kita tidak membahas tentang sejarah Indonesia, kita membahas tentang sejarah bahasa Indonesia diresmikan. Ya, oke, baik. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh kalian tanya langsung Japri Ibu, atau kalian boleh langsung tanya ke grup kalau kalian nggak paham, ya. Nah, itu untuk materi kita di pertemuan kedua. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga nantinya di Zoom online seperti biasa dengan kelompok yang akan tampil yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan pertama. Dan untuk RPS nanti akan diinformasikan di-share di grup. Jadi tunggu aja. Baik, Ibu akhiri perkuliahan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.